Jadi Kuntowijaya itu, sekali lagi saya katakan, mengkontekskan teks-teks Al-Quran dengan realita kehidupan kita sehari-hari, dengan realitas ilmiah. Prosesnya ada dua, integralisasi dan objektifikasi. Integralisasi itu adalah keilmuan manusia dihubungkan dengan wahyu Tuhan, sama dengan yang islamisasi ilmu pengetahuan tadi. Jadi mengintegrasikan antara ilmu-ilmu modern dengan teks-teks Al-Quran. Yang kedua adalah objektifikasi. Objektifikasi itu menjadikan pengilmuan Islam sebagai rahmat untuk semua orang. Jadi kalau di dalam objektifikasi ini, beliau mengatakan bahwa ketika kita bicara tentang ekonomi, maka ketika ekonomi itu, ilmu ekonomi itu bisa bermanfaat buat orang banyak, ekonomi itu bisa menjadi rahmat bagi semuanya, maka tanpa harus ada ekonomi Islam, ada embel-embelnya Islam, saya kira ilmu ekonomi itu sudah Islami. Demikian juga ketika kita bicara tentang ilmu sosiologi. Ketika implementasi ilmu sosiologi itu bermanfaat dan bisa menjadi rahmat bagi semuanya, maka disitulah sebetulnya ilmu sosiologi itu tanpa ada kata-kata sosiologi Islam sudah Islami. Jadi kira-kira interpretasinya seperti itu tentang objektifikasi. Jadi secara objektif itu sudah menjadi Islami ketika ilmu itu, ilmu apa saja, ketika itu menjadi rahmat bagi semuanya, sebetulnya semua ilmu itu adalah Islami karena semuanya dari Tuhan. Kemudian integrasi interkoneksi. Jadi integrasi interkoneksi ini digagas oleh Profesor Dr. Amin Abdullah, dosen UIN Sunan Kalijogo. Jadi memang integrasi interkoneksi ini dikembangkan hanya di UIN Sunan Kalijogo. Jadi integrasi interkoneksi ini berusaha untuk mencoba mentrialogikan antara subjektif, objektif, dan intersubjektif. Jadi menurut Amin Abdullah, integrasi interkoneksi merupakan trialektika antara tradisi teks atau sering disebut Hadhorat An-Nas, atau sering disebut teks-teks keagamaan, yaitu nakal, bayani, subjektif. Yang kedua adalah tradisi akademik ilmiah atau hadhorat al-ilmu, atau kecermatan akal pikiran dalam memahami realitas sosial antropologis, yaitu dengan menggunakan akal, burhani, dan objektif. Dan yang ketiga adalah tradisi etik kritis atau hadhorat al-falsafah, atau sering disebut ilmu-ilmu yang lebih menyentuh kepada hati nurani manusia, yaitu qalb, irfani, intuitif, penghayatan yang intersubjektif. Jadi ketika memahami sebuah teks, sebuah persoalan, maka tiga hal inilah yang harus ditrialogikakan, trialektika. Jadi trialek ini adalah percakapan dari tiga hal tersebut: teks-teks Al-Quran, atau sering disebut nakal, bayani, subjektif. Kemudian tradisi akademik ilmiah. Tradisi akademik ilmiah itu ya sering disebut hadhoral al-ilmu atau
akal, burhani, dan objektif, yaitu ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu ekonomi, sejarah, dan lain sebagainya. Dan tradisi etik kritis atau ilmu filsafat yang menyentuh hati dengan qalbu, irfani, intuitif, dan intersubjektif. Jadi ketika memahami sebuah teks itu harus ketiga-tiganya itu ditrialogikakan, diomongkan, dipercakapkan dari berbagai aspek. Dari segi teks-teks Al-Quran, di situ ada ilmu nahwu, ada ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu fikih, dan lain sebagainya. Tapi juga didialogkan, dari trialogikakan dengan tradisi akademik ilmiah, yaitu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan itu semuanya. Jadi ketika ada teks yang mengatakan bahwa poligami itu boleh 2, 3, atau 4, itu juga harus didialogkan, bener enggak, diperbolehkan, bener enggak teks itu mengatakan seperti itu, masna wa sulasa wa ruba, bahwa kita boleh nikah 2, 3, atau 4. Nah, di dalam teks-teks Al-Quran mengatakan seperti itu. Tapi harus dilihat juga dari segi sosiologis misalnya. Jadi dari segi sosiologi memang dulu orang-orang Arab itu banyak yang menikah, punya banyak istri, 10, 20, 30, banyak sekali. Bahkan di Jawa, raja-raja Jawa itu juga punya banyak istri. Sehingga secara sosiologis memang seperti itu. Kalau Rasul mereformasi menjadi 4 yang dulunya puluhan, itu sudah luar biasa. Jadi mungkin boleh jadi kalau Rasul hidup sampai hari ini, mungkin direformasi lagi menjadi 1. Jadi kira-kira seperti itu dalam memahami teks dari tradisi akademik ilmiah. Dan nanti ada hubungannya dengan tradisi akademik, tradisi etik kritis, yaitu yang menyentuh hati nurani kita terdalam. Dari tradisi akademik ilmiah misalnya yang tadi dari sosiologi, sejarahnya, kemudian dari sisi psikologisnya bagaimana perempuan kalau di madu dan lain sebagainya, ini juga perlu diperbincangkan di dalam konteks tiga tradisi tadi, baik itu tradisi teks, tradisi akademik ilmiah, maupun tradisi etik kritis. Nah, ini yang perlu kita renungkan semua di dalam memahami teks-teks seperti ini. Jadi inilah sebetulnya yang harus selalu kita kembangkan di dalam kita memahami teks. Dan banyak yang belum memahami hal-hal semacam ini karena dianggap sesuatu yang lain, yang berbeda, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang aneh, bahkan dianggap sebagai hal yang sesat dan lain sebagainya. Paling tidak hari ini kita punya pencerahan bagaimana memahami teks itu melalui integrasi, interkoneksi, dan ini sudah dikembangkan lama di UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.